Amin. Merupakan sebuah pujian yang penuh dengan berkat rohani. 종교개혁한 마틴 루터가 그렇게 공의 앞에 불려가면서 불렀던 찬양입니다. 여러분 우리에게도 날마다 종교 개혁이 일어나길 Mari kita 바랍니다. berharap supaya tiap hari kita bisa memiliki revolusi dalam kehidupan rohani kita. 예수를 영접하고 하나님의 자녀가 되었어요. 그래서 그 고백한 것들은 우리가 최고의 고백이 뭐냐? Dan pengakuan terbesar adalah ketika kita bisa memanggil 감격이래요. 여러분 맨날 불러도 Allah 감격하지만 Bapa. 오늘 인사합시다. 하나님은 당신의 아버지십니다. Tuhan adalah Bapa dari saudara. 우리 국내 해외 모든 Dan buat setiap jemaat, baik yang di Korea dan di luar Korea dan dimanapun saudara berada, mari kita menjadi jemaat yang bisa tumbuh dalam gereja. Firman hari ini berjudul 서로 이렇게 충돌하는 Orang Beriman yang Terus Bertumbuh. 가끔 나오지요. Dalam Alkitab ada firman-firman yang tampaknya saling bertentangan tentang suatu topik tertentu, seolah-olah ada isi yang berbeda arah. Salah satu contohnya adalah firman dalam bacaan kita hari ini, supaya kamu bertumbuh menuju keselamatan. Bertumbuh menuju keselamatan. Firman ini juga berkaitan dengan Filipi 2 ayat yang ke-12. Tetaplah taat dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bertumbuh menuju keselamatan dan juga kerjakan keselamatanmu. Ini memberikan kesan yang sama sekali berbeda dari pemahaman keselamatan yang selama ini kita terima. Keselamatan yang kita kenal secara umum adalah anugerah Allah yang diberikan sebagai hadiah. Sebagai bukti ada di dalam Efesus 2, 8-9 yang menyatakan hal ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, bukan oleh hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun, ketika kita melihat firman dalam bacaan hari ini, kita bisa timbul sebuah keraguan. Seakan-akan kita harus berusaha untuk memperoleh keselamatan. Dalam Efesus dikatakan demikian. Tetapi dalam Filipi dan bacaan kita hari ini tampaknya menyatakan hal yang sama sekali berbeda. Namun sama sekali bukan demikian. Keselamatan adalah anugerah dan pemberian Allah. Artinya sama sekali tidak membutuhkan perbuatan atau usaha kita. Itulah pemahaman keselamatan yang benar tentang menurut Alkitab. Sebaliknya, pandangan kaum Arminian yang mengatakan bahwa keselamatan pada saat itu pada zaman Martin Luther ada orang yang bernama Arminius yang dikatakan oleh Johann Calvin dan juga dikatakan oleh Arminian sangat bertolak belakang. Johann Calvin dan juga Martin Luther mengatakan bahwa keselamatan adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah. Bahwa hanya dengan percaya akan mendapatkan keselamatan. Tiap tahun ada acara
ada acara kebangkitan rohani yang diadakan oleh salah seorang pendeta. 듣는데 이상해요. 아무래도 이상하다. 이 뭔가 이상하다 싶어서 그때 같이 봉고차를 타고 같이 오면서 물었어요. 옆에서 목사님 구원을 어떻게 받습니까? Dan ketika mendengarkan 목사님에게 그렇게 말할 수 firman di kebangkitan rohani tersebut, saya merasa aneh. 정은 목사님이라고. 그걸 내가 물으니까 Dan ketika saya naik mobil bersama beliau, saya bertanya, Pak Pendeta bagaimana mendapatkan rohani? 구원은 믿음과 행위가 일체야 받습니다. 나는 구원은 예수 믿음 구원 받는다고 알고 있는데 이분은 믿음 Dan beliau mengatakan bahwa keselamatan 50대야 구원 받습니다. 50/50, yaitu percaya Yesus plus 50% dengan apa yang kita kerjakan. 그날로 끝냈습니다. 왜냐? Jadi akhirnya saya tidak lagi datang ke sana. 감리교 바탕에 뭐가 있냐? 알미니안주의, 알미니우스가 강조한 구원론이 깔려 있단 말이에요. 그래서 교파가 왜 이래 많냐? Kenapa? 예수는 한 분이 Kenapa kok 성경도 하나인데 왜 교파가 많냐? partai 그래서 알미니우스 agama Kristen seolah-olah banyak sekali karena berbeda dari 구원을 받는다. keselamatan. 성경적 구원관이 아닙니다. 특별히 구원을 이루라. 구원에 이르도록 자라가라. 이것은요 이런 뜻이 아니에요. 오늘 본문 제목처럼 우리가 Terutama firman kerjakanlah keselamatanmu. Bertumbuh menuju keselamatan sama sekali bukan bermakna demikian. Seperti judul firman hari ini, hal ini menekankan bahwa setelah dilahirkan kembali kita harus menjadi orang beriman yang bertumbuh. Orang beriman yang bertumbuh setelah dilahirkan kembali, kehidupan yang mengalami pertumbuhan rohani inilah harapan Allah bagi kita yang telah dijadikannya sebagai anak-anaknya. 하나님께서 나를 자녀로 삼으신 그 이유가 뭐냐? 하나님의 나를 자녀로 삼으시니 구원하시고 그다음에 하나님의 살아계심과 예수님의 거주하심을 전파하는 그런 Allah 삶을 mengharapkan 살기를 kita 원하시고 untuk 기대하신다. menyampaikan bahwa Dia adalah Bapa dari setiap kita. 오직 신학적으로 말을 하면요. Dan secara teologi sistematika, ada yang disebut sebagai urutan keselamatan, 여정이 여정. yaitu perjalanan keselamatan yang ditunjukkan dalam Alkitab dan dibagi ke dalam 9 tahap. Agar lebih mudah dipahami, dan ke-9 tahap itu adalah panggilan, kelahiran kembali, pertobatan, iman, pembenaran, pengangkatan sebagai anak, pengudusan, ketekunan orang kudus, dan pemuliaan. Ke-9 tahap ini kadang juga diringkas menjadi 3 tahap, yaitu pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Pembenaran berarti Allah menyatakan kita yang berdosa sebagai orang benar. Padahal tiap-tiap hari kita berdosa. Dan setelah diselamatkan kita menjadi orang yang benar. Dasarnya adalah pemilihan Allah, penebusan di kayu salib, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta karya Roh Kudus. Dan pengudusan adalah kehidupan setelah menerima keselamatan sampai pada tahap pemulihan. Sederhananya, itu adalah kehidupan sebagai anak-anak Allah di dunia ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu hidup kudus di hadapan Allah.
자체가 없는 거예요. 구원받은 하나님의 자녀에게만 하는 말이에요. 그래서 예수 그리스도의 Sehingga kehidupan yang bertumbuh sampai kepada Kristus Yesus itulah 구원받는 pengudusan. 데까지 살아가라. 구원받은 자에게 하는 말이에요. 이게 성화예요, 성화. 자, 그리고 마지막 Dan tahap terakhir yaitu pemuliaan, 영화 단계 이거는 yaitu adalah ketika Tuhan datang kembali, 영원한 영화의 길을 인도하기 위해서 예수님을 보내세요. 예수님이 다시 오십니다. 재림하시는데 오실 때 우리는 완전히 저절로 영화로운 단계로 쫙 들어가게 돼요. 영화로운 단계. 특별히 감사한 것은 dan datang sebagai raja, dan kita akan sepenuhnya masuk ke dalam kemuliaan. Hal yang sangat patut disyukuri adalah ketekunan orang kudus. Setiap orang yang sekali dinyatakan besar tanpa terkecuali akan sampai kepada tahap pemuliaan yang terakhir. Di situ ada kasih Allah yang luar biasa, yang memikul tanggung jawab sampai akhir. 다시 말하면 이 성도 견이란 말은 하나님이 구원받은 하나님 자녀를 끝까지 책임져 주신다는 거예요. 아멘. Amin. Di situ Allah akan memikul tanggung jawab sampai akhir. 명절날 교회 나온 여러분들은 신앙 수준이 상당히 높다고 보고 조금 신학적으로 조금 어렵더라도 여러분의 평생에 여러분의 큰 힘이 되길 바랍니다. Saya berharap supaya walaupun sedikit sulit ini bisa menjadi standar yang membantu saudara untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi dalam rohani. 명절 때문에 표가 확 나요. 표가 확 나가지고 고향 간다. 고향 간 성도들도 이 시간에 같이 다 예배 드리고 있는 줄은 믿습니다. Saya percaya dan berharap supaya walaupun saudara berada di kampung halaman, tidak berada di Seoul, saudara bisa mengikuti ibadah ini dan bertumbuh bersama. 이게 구원받은 하나님 자녀가 되놓고 이게 술주정뱅이 돼가지고 이게 타락을 해가지고 이 구원받은 하나님 자녀인데 말이에요. 그렇게 살면 어떻게 하느냐? 도저히 이건 안 되겠다 할 때는 미안합니다. 데려갑니다. 데려간다면 무슨 말인지 알겠죠? 예. 육신은 사단에게 줘버리고 육체는 사단에게 줘버리고 영혼만 데려간다. 그 정도로 견인의 성도의 견인 끝까지 책임져 주신다. 아멘. 이런 확실한 신분과 여러분이 정체성을 가지고 있어야 돼요. Saudara harus memiliki 오늘 본문의 말씀은 이 seperti yang diberitakan dalam firman hari ini. 구원을 강조해서 성화. 영적으로 머물러 있다. Jika dilihat dari urutan keselamatan, menekankan pada pengudusan, 자라가지. 퇴보하고 머물리는 게 아니라 계속 자라가. bukan tinggal diam secara rohani atau mundur, melainkan terus bertumbuh. 하잖아요. 저절로. Seperti anak kecil yang 우리가 구원받아 secara natural born again dia akan terus bertumbuh. 쭉 자라가게 돼 있어요. 이게 성경적 삶이에요. 성령 Itu adalah kehidupan secara alkitabiah. 이렇게 될 때 그 삶 속에서 뭐요? Dengan demikian dalam hidup kita akan memancarkan keharuman Kristus. Keharuman Kristus. 그런 이제 삶을 그런 사역을 하게 되지요. 오늘 본문 말씀을 통해서 Melalui firman bacaan hari ini, saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon dalam nama Tuhan, 날로 일신 supaya secara rohani diperbarui setiap hari dan mengalami awal yang baru 바랍니다. yang memuliakan Allah. 일신 하게 하여 주옵소서. 날로 새롭다. 그래서 하나님을 가장 영화롭게 하는 그러한 여러분께 모든 가족들 다 되기를 제물로 축복합니다. 그럼 첫째로 성장 Pokok bahasan yang pertama, sikap rohani yang bertumbuh. 1절로 3절을 봅니다. 그러므로 Karena itu buanglah segala kejahatan dengan tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 자, 베드로는요. 그리스도 인도로 Petrus mendorong orang yang percaya untuk hidup di dalam pertumbuhan iman. 자, 그러면서 신앙의 Ia menekankan dua hal penting bagi pertumbuhan iman. 버려야 될 것. 버려야 할 것.
Ada hal-hal yang harus dibuang dan juga ada yang harus dirindukan. Yang pertama, hal yang harus dibuang yaitu menyingkirkan segala batu sandungan yang menghalangi pertumbuhan rohani. Buanglah segala kejahatan, segala tipu daya, kemunafikan, kedengkian, dan segala fitnah. Itu semuanya harus dibuang. Jika diperhatikan, semuanya berkaitan dengan hubungan antar sesama. Petrus menegaskan bahwa pertumbuhan rohani hanya mungkin terjadi bila semua hal yang merusak kesatuan di antara anak-anak Allah dibuang. Kalau penyakit kan harus dibuang, harus disembuhkan supaya bisa bertumbuh. Bukan hanya secara jasmani, secara rohani juga seperti itu. Sesuatu harus dibuang agar kita dapat mengemban tugas sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan berarti keinginan untuk mencapai sesuatu dengan cara yang tidak benar. Tidak berjalan jalan yang lurus, tetapi memakai cara-cara yang curang untuk memenuhi keinginannya. Tipu daya berarti menipu dengan maksud tersembunyi yang licik. Kemunafikan berarti hidup yang berbeda dari luar dan dalam. Kehidupan yang penuh kepura-puraan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus adalah contoh yang jelas. Yesus bahkan menyebut mereka seperti kuburan yang dilabur putih dan mengecam keras kemunafikan mereka. Kedengkian berarti tidak tahan melihat orang lain berhasil, dan karena itu seorang sengaja memutarbalikkan kebenaran dan menjatuhkan orang lain dalam kesulitan. Dan fitnah berarti membicarakan keselamatan atau kesalahan orang lain. Dan Petrus mengatakan hal-hal yang seperti itu harus dibuang. Kata semua diulang hingga 3 kali. Dan ini menegaskan bahwa kita tidak boleh ragu-ragu atau menyimpan sisa-sisa, tetapi harus membersihkannya tanpa jejak. Hal-hal seperti ini tidak hanya menghalangi pertumbuhan rohani kita, tetapi juga memutus hubungan dengan sesama. Ini adalah seperti ilalang yang ditabur oleh iblis. Saya berharap setiap orang yang menemukannya, berbagai hal yang menghalangi kesatuan di hadapan Allah dengan tegas memotongnya. Kehidupan iman terjadi melalui pertemuan dan dengan berbagai macam orang. Sehingga terkadang perasaan kita terluka atau kemarahan muncul. Namun, jika kita menanggapi setiap sikap orang lain, kesatuan tidak akan pernah tercapai. Tidak akan bisa menjadi satu. Ada seorang tua yang marah kepada orang muda. Seorang tua memberikan nasihat kepada pemuda yang marah karena dihina. Nah, penghinaan itu seperti lumpur. Lumpur harus dibersihkan setelah kering agar mudah dibersihkan. Memang menyebalkan, tetapi bersabarlah sedikit. Dengan begitu masalah akan lebih mudah terselesaikan. Jika saudara bertindak sesuai emosi, saudara pasti akan menyesal. Sebaliknya justru akan semakin besar masalah tersebut. Karena setiap orang memiliki pemikiran dan kebiasaan berbeda. Di dalam gereja juga demikian. Di luar gereja pun juga demikian. Tidak ada yang tidak tengkar.
Semua gereja juga demikian. 말쟁이들 말 막 Banyak orang yang hanya bisa berbicara. 문제를 일으키는 문제가 크게 있는 것처럼 계속 문제를 Jadi seolah-olah membesarkan masalah sehingga gereja tersebut tidak akan bisa tumbuh. 됩니까? 은혜 못 받으니까 나무가 오기밖에 없지요. 우리 교회는요 문제 없는 교회에 속합니다. 문제 없어요. 큰 문제 없어요. 문제가요 얼마나 많은지 몰라요. 문제 투성이야. 다 주인이잖아요. 다. 누구는 뭐 할 말 못해서 말 못합니까? 다 주인이잖아요. 다 주인이고 다 손님이. 주인 하나가 기분 나쁘면 없어져 버려. 가버려. 이게 교회예요. 큰 지할 말 다 해버리고 오만 때만 지다고 가버려. Banyak jemaat-jemaat yang pergi dari gereja karena sakit hati. 전부 다 주인. Semua 얼마나 상처 주고 갖고 조용히. semua agama tidak ada yang seperti itu, tetapi banyak dari orang-orang Kristen keluar dari gereja karena mereka sakit hati, karena mereka berpikir bahwa mereka adalah tuannya, bukan sebagai tamu. 참 희한하게 이 부부간에요. 이 부부가 제대로 Dalam 정말 찰떡같이 만든 hubungan suami istri juga demikian. 불교 이야기해서 미안해요. 불교 이런 말이 있죠. 전생 원수끼리 만난다고. 문제 많죠. Memang banyak masalah. 이렇게 보면 참 손잡고 이렇게 다니는 목사 부부 보면 신기하고 놀라워요. Jadi cukup mengagetkan kalau bisa melihat pasangan suami istri 실수했다가 sampai tua bisa bergandengan tangan. 여자들이요 나이 먹어서 더 착했던 Kalau seorang wanita ketika umurnya semakin 사람은 나이 50 bertumbuh, semakin banyak, dia akan berubah menjadi seperti harimau, sangat menakutkan. Hanya karena satu ucapan. Kalau sampai salah ucapan bisa menjadi masalah besar. Dan perkataannya bisa berubah menjadi kasar. 이거 고장 났는데 덜 내야 되는데 그러냐고 이게 무거운데 덜자고 덜다가 내가 이렇게 덜다가 이 속에서 연결된 거를 저 끝에 그 뺐는데 또 중간에 있는 거 몰라서 땡기다 팍 고장 났어. 손만 대면 고장 난다. 그렇습니다. 제가 원래 그래서 제가 이사할 때는 아예 못 오게 합니다. 아예 못 오게 해요. 그 이사 끝나고 나면 오라. 그냥 손 대면 다 부러뜨리든지 무슨 고장을 내요. 못도 하는 못 칩니다 제가. 그래서 요번에 지금 한 20년 사는데 그 집 어느 집도 몰라요. 나 집도 모르니까 그냥 저 비서가 몇 동 몇 호입니다. 그래 가서 문 두드리니까 아니요 딴 사람이요. 그렇지 내가 전화 걸어서 야 이거 101호 이거 아니냐 이거 1001호 아니냐 맞는데요. 아닌데 음성이 아닌데 다른 집인데 그러니까 맞습니다 거기에 알고 보니까 지사를 음성을 바꿔가지고 Jadi ketika kami pindah, saya dan istri saya sempat pindah rumah, saya tidak membiarkan istri saya untuk membantu karena barang-barang juga menjadi rusak. 근데 어제 한번 Sehingga setelah pindahan itu selesai, saya baru mengizinkan istri saya untuk datang. 겁이 나요 뭐 하려고 그러면 Tetapi ketika saya telepon 지난번에 또뭐 ke rumah yang baru itu, ketika istri saya menjawab, dia mengatakan bahwa ini adalah rumah yang salah. Padahal saya menekan nomor yang benar, tetapi ternyata istri saya menggunakan suara yang berbeda sehingga saya tidak tahu. 오늘 명절이가 좀 웃읍시다. Saya ingin mengajak saudara untuk tertawa karena hari ini adalah hari 속에 화가 치고
besok adalah hari besar untuk Korea. 진흙 묻었다 생각하고 진흙 Anggaplah seperti lumpur. 진흙하면 큰일 납니다. 진흙이 묻어 마르기 전에 털나면 이제 막 더 더러워져. Karena kalau belum kering, ketika saudara mencoba untuk membersihkan lumpur tersebut, itu akan menempel kemana-mana. 이 말은 3부 때는 안 합니다. Saya tidak akan menceritakan hal ini ke ibadah yang selanjutnya. Karena istri saya akan datang pada jam tersebut. 하나님의 자녀는요. 이 서론적인 부분에 걸려가 Karena anak-anak Tuhan seringkali 보이는 거 육신적인 jatuh atau tersandung oleh hal-hal yang terlihat. 고치는 잘못을 본론을 놓쳐버려. 영적으로 하나됨을 깨트리는 모든 것들 다 양보하시기 바랍니다. Saudara harus bisa mengalah supaya bisa bersatu. 살아남아야 되니까 굉장히 신앙생활이 좀 쉬워졌을 거예요. Kalau saudara bisa mengalah seperti itu, kehidupan rohani akan menjadi semakin mudah. 사모해야 될 것. Yang kedua, Petrus menekankan bahwa ada hal yang harus kita rindukan dengan sungguh-sungguh. 신령한 젖을 사모하라. 순전하고 신령한 젖은요. Rindukanlah susu rohani yang murni, seperti bayi yang baru lahir. 거짓이 없고 Susu rohani yang murni adalah firman Allah. 제대로 먹어야 Hanya dengan memakan firman Allah yang suci dan tanpa dusta, pertumbuhan rohani dapat tercapai. 에피포데이란 말은 심히 사랑 Kata rinduan dalam bahasa Yunani adalah epipotein, yang berarti mendambakan dengan kasih yang dalam. 가슴이 시냇물을 찾아 Seperti rusa yang kausan dan mencari air di sungai. 사모하는 말씀을 사모하는 Kita diajak untuk merindukan firman Allah. 설레임으로 예배하되 설레임으로 예배하는 여러분이 Seperti 예배를 드리기 doa hari ini dengan hati yang 설레임으로 교회 예배를 드려 그 말씀을 berharap, 하나님 말씀을 hati yang berdebar menantikan firman, 너희가 menantikan ibadah. 말씀을 맛보았으면 그리하라 그랬어요. 주의 인자하심을 맛보아 Pada ayat yang ketiga, jika kamu telah merasakan kemurahan Tuhan, lakukanlah demikian. Pertama-tama, kita harus merasakan manisnya firman Tuhan itu. 태어났는데 엄마의 젖을 한번 맛을 딱 보았잖아요. 엄마 젖의 맛을 보고 나면 Begitu bayi yang baru lahir mencicipi air susu ibunya sekali, sejak itu ia akan mencari 제대로 susu ibunya dengan tak henti-hentinya. 한번의 맛을 Demikian pula seorang yang telah merasakan firman Allah sekali tidak mungkin tidak merindukannya. 수 없다니까요. 그것도 설레임으로. Demikian juga kalau seseorang bisa 나의 영적 merasakan 상태가 firman Allah, pasti akan terus merindukannya. 상태가 어떤지 그 척도는요. 하나님의 Ukuran untuk mengetahui kondisi seseorang, kondisi rohani seseorang adalah 시간이 좋은지 seberapa besar ia merindukan firman Allah. 말씀을 얼마나 사모하는지 그 영적 척도예요. 이 사람 영적 상태. Standarnya bisa dilihat dari situ. 하나님 말씀이 뭐라고 했어요? 꿀과 송이꿀보다 더 달다고 느껴지십니까? Apakah firman Allah terasa lebih manis daripada madu dan sarang lebah? 생각보다 크네. Ternyata saudara mengatakan amin lebih besar daripada yang saya perkirakan. 꿀과 송이꿀보다 더 달다. 말씀이 달다. Karena firman Allah itu adalah manis. 이게요. 여러분 굉장히 Dan itulah kondisi rohani yang normal. 영적 상태예요. 달고 오묘한 그 말씀 생명의 말씀을 아멘. 찬송을 부르면서 찬송을 부르면 여러분 Ketika saudara menaikkan pujian, 기도하고 선택하고 ketika saudara berdoa, 들어온 것부터 해서 예배드리고 갈 때까지 전부 성령 dari awal sampai akhir, 준비한 줄 아세요? 그냥 근성으로 의미 없이 그런 습관 가지면요 절대 잘하지 않습니다. 신앙이. 하나님이 오늘 또 말씀이
송이꿀보다 더 달게 하여 주옵소서. Berdoalah supaya firman hari ini juga lebih manis daripada madu. 강단 메시지를 삶 속에 적용해 보니까 그대로 성취가 된단 말이에요. 말씀이 내 고집, 내 주장. Dan ketika firman dari mimbar ini dilakukan, diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, 그렇게 순종했더니 하나님 역사하시더라. ternyata Tuhan bekerja dalam 사람 다를 수밖에 없어. firman ini, dalam kehidupan saya melalui firman Tuhan. 제가 변화가 될 때 모태 신앙이지만 변화가 안 됐어요. 신앙이 자라지를 못하고 성장이 못하고 쓰임 받지. Seringkali orang Kristen yang memang Kristen dari kecil 어느 정도 tidak pernah bertumbuh 테이프가 늘어지도록 요즘은 karena tidak pernah merasakan firman Tuhan 한 50번 들으면 늘어져. dengan sungguh-sungguh. 늘어지도록 거의 24시간 잠자는 거 외에 심지어 출근해서도 가면서도 오면서도 계속 뭐 세상적인 뉴스 뭐 세상적인 관심도 없어. 만 3년을 그랬어. 만 3년 신문도 뉴스도 안 봤어. 오직 말씀 기도 전 교회 직분 그거 했던 하나님께서요. 그러면 저절로 뭐요? 그거 다 보여주지요. Kalau saudara fokus terhadap firman dan pujian dan doa, maka Tuhan akan membantu membuang hal-hal yang tidak perlu. 버릴 것과 적극적으로 사모할 것 분명히 영적 분별력을 가지고 그냥 공동체 가정과 이 교회를 살리고 하나님 나라 확장에 산 청년들 다 되시기를 영으로 축복합니다. 두 번째로 Dan yang kedua, dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk pertumbuhan iman, yang paling penting adalah memiliki dasar yang kokoh. Jika dasarnya tidak kuat, seberapapun besar pertumbuhan yang dicapai, semuanya bisa runtuh seketika. Dan Petrus menekankan bahwa dasar pertumbuhan iman ada pada Yesus Kristus. Petrus menyebut Yesus Kristus sebagai batu hidup yang berharga. Living stone, batu hidup. Secara asli, terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus, batu yang dimaksud adalah batu yang digunakan oleh orang Yahudi untuk menutup kuburan. Kuburan orang Yahudi tidak digali seperti tanah seperti di negara Korea, karena berupa gua di tempat jenazah yang diletakkan dan ditutup sebagai batu yang besar. Dari membuat gua dan batu itu tidak akan roboh. Dan batunya sangat besar. Batu yang sebagai penutup dari makam tersebut sangatlah besar. 그래서 뭐 기계로 올리잖아요. 꽉 밀고 그다음에 이제 놔버리면 탁 닫혀. 절대 사람이 할 수 없어요. 그만큼 큰 돌이. Jadi batu itu tidak mudah atau sangat sulit sekali untuk digulingkan oleh manusia. Jadi itu harus memakai alat besar. Jadi guanya itu sangatlah besar sehingga banyak orang turun-temurun dimakamkan di sana.
똑같이 들어가죠. 그러니까 똑같이 무덤 속에 있었는데 예수님 부활하셔서 그 돌을 여시고 그 어마어마한 무거운 돌을 그렇게 여시고 Dan ketika Yesus 부활하셔서 bangkit, 나타나셨잖아요. Yesus membuka batu tersebut. 예수님은 지금 또 살아계셔서 영원한 생명을 주시는 든든한 반석과 같은 분이심을 말씀하셨어요. Singkatnya, Yesus masih hidup sehingga kita sekarang menjadi batu karang yang kokoh, yang memberikan hidup kekal bagi kita. 우리도 산돌이다 그랬어요. 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 Selain itu, Petrus menegaskan bahwa kita yang memiliki hidup dalam Kristus juga adalah batu hidup. Kamu juga seperti batu hidup, dibangun dari rumah rohani. Ketika Yesus menjadi batu karang dalam hidup kita, kita dapat menjalani kehidupan iman yang penuh, kehidupan yang tidak goyah. Dan lebih jauh lagi, sebagai batu yang hidup, setiap orang yang percaya bersatu untuk dibangun dari rumah rohani. Inilah wujud sejati dari gereja. Ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi sebuah batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itulah mereka telah disediakan. Batu penjuru memegang peranan yang sangat penting dalam arsitektur Yahudi. Batu ini menjadi dasar dan pusat bangunan, di mana dinding-dinding lainnya terhubung satu sama lain berdasarkan batu penjuru tersebut. Tanpa batu penjuru, bangunan tidak bisa berdiri. Jadi apa makna rohaninya? Iman tanpa Yesus Kristus sebagai batu penjuru tidak ada artinya sama sekali. Dasar bagi pertumbuhan iman yang berkelanjutan adalah Yesus Kristus. Karena semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan sama seperti batu-batu lain disusun di sekeliling batu penjuru, anak-anak Allah harus bersatu dengan sesama orang percaya, menjalin hubungan yang organik dengan Yesus Kristus sebagai pusatnya, agar pertumbuhan rohani dapat tercapai. Anak-anak Allah yang telah diselamatkan tidak boleh hidup sendiri-sendiri. Tidak ada hukum yang seperti itu, tidak ada aturan yang seperti itu. Sebagai Nuh dan juga Musa, Musa tidak bisa masuk ke Kanaan sendiri. Dan saya berharap supaya saudara bisa memiliki hati yang seperti itu di dalam hati saudara. Dan pada gereja mula-mula, para orang percaya kesulitan merawat diri mereka sendiri karena penganiayaan. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana mereka bisa mati. Dan di situasi seperti itu, Petrus menekankan bahwa persatuan di antara orang percaya, saling membangun satu sama lain, itulah yang menjadi persatuan rohani sejati.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepadanya, kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Petrus menegaskan bahwa dasar penting bagi pertumbuhan iman adalah identitas rohani sebagai anak-anak Allah yang diberitakan melalui Yesus Kristus, yaitu kesadaran akan sesuatu status yang kokoh. Kamu adalah bangsa yang dipilih, imam-imam yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Dahulu kamu bukan umat, sekarang kamu adalah umat Allah. Inilah identitas dan status rohani saudara. Mau bertemu dengan siapapun, mau dimanapun, saudara tidak perlu malu. Saudara harus bangga menyampaikan firman. Ikuti, saya adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Itu adalah satu saudara. Apa maksudnya? Imamat yang rajani, bahwa saudara memiliki pengaruh secara rohani. Dalam ayat 5 juga tertulis, kamu akan menjadi imam yang kudus, yang mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Kata imam dalam bahasa Latin adalah pontifex, yang berarti penyambung jembatan. Imam berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara Allah dan manusia. Dan pada perjanjian lama, seorang tidak bisa datang sendiri ke hadapan Allah tanpa melalui imam. Jadi imam adalah sangat penting. Namun dengan datangnya Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung, anak-anak Allah kini menjadi imam yang dapat langsung hadir di hadapan Allah. Lalu mengapa Allah telah memimpin kita sebelum dunia dijadikan dan menjadikan kita imam-imam yang rajani? Tujuannya adalah agar kita yang dipanggil keluar dari kegelapan dapat masuk ke dalam cahaya yang ajaib. Mau bertemu dengan siapapun, bisa menyampaikan. Ini adalah berkat rohani yang penting. Saudara harus bisa menyampaikan hal ini. Saudara harus bisa menyampaikan firman. Amin. Jangan tutup mulut ataupun malu-malu. Entah mereka akan percaya atau tidak, saya berharap supaya saudara bisa menyampaikan firman, kebenaran firman. Kalau saudara ingin bertumbuh secara rohani, bukan mulut saudara. Kalau saudara takut akan diusir dari rumah orang tua dari pasangan saudara, ya tidak apa-apa. Dan oleh karena itu, pada Minggu Cusok ini, kita melaksanakan misi singkat multi etnis di Filipina.
Dan bagi yang saudara hadir di sini, 다민족도 현장을 지금 들어가고 여러분도 친척들 만날 때 친척들 만나고 그뭐 여러분 뭐 명절 때 가지고 명절 때 조심해야 된다 음식 전부 다 달고 짜고 막 그거 많이 먹으려 하지 말고 내가 보험을 증가해야지. 거룩한 동기를 saudara 가지고 jangan terlalu 거룩한 동기를 가지고 거룩한 동기 가지고 하나님 기뻐하시는 동기가 terlarut di dalam suasana cusok, tetapi saudara harus punya pemikiran sadar bahwa saudara akan 지금까지 내가 겁이 나지 menyampaikan 말고 했지만 이번 내가 할 거야. kebenaran firman. 하나님 백 믿고 Jadi saudara harus tetap fokus. Karena saudara percaya Tuhan dan 고귀한 사명, 고귀한 사명. karena diperintahkan oleh Pak Gembala, 그러니 되기를 바랍니다. saya berharap supaya saudara bisa turut 여러분에게 seperti itu. 놀라운 이 영적 정체성 가지고 Dan dimanapun saudara berada, supaya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup, Santo Agustinus pernah berkata tentang persekutuan orang percaya dalam hal-hal yang esensial, bersatu dalam hal-hal yang tidak esensial, 그리고 모든 것을 bebas, dan dalam segala hal dengan kasih. 본질이 뭐예요? 본질 우리의 복음입니다. 본질에 대해서는 일치. Jadi secara esensial itu 그리고 모든 것을 다 사랑으로 성도의 교제뿐만 segala hal dalam kasih. Pernyataan ini bukan hanya berlaku bagi persekutuan orang percaya, tetapi juga menjadi inti dalam mencapai pertumbuhan rohani. 이분 좀 깊이 좀 묵상해 보세요. Coba saudara renungkan hal ini dengan sungguh-sungguh. 한번 들으시기 바랍니다. Saudara akan merasakan kebebasan dari masalah 문제 사건 dan peristiwa yang saudara hadapi. 문제 사건 여기서 여러분 자유해야 돼요. Saudara harus bisa merdeka 그렇습니다. 아멘. dalam hal tersebut. 우리가 가지고 있는 대부분의 문제 Karena sebagian besar masalah kita itu muncul dari hubungan dengan orang lain. 관계 속에서 이것을 정말 우리가 예수 그리스도의 사랑의 눈으로 바라보는 복음적 눈을 가지면 돼요. 복음의 눈으로 Milikilah mata untuk melihat segala sesuatu melalui kasih Yesus Kristus. 수용 못할 게 뭐가 있습니까? 이해 못할 게 뭐가 있습니까? 저는요 그렇게 어떤 사람들 막 독을 품고 막 악착같이 미워하고 악착같이 그렇게 막 그렇게 하는 사람은 야저 사람 저 진짜 구원 받은 거냐 저거 진짜 은혜 받았냐 지 꼬라지를 알아야지 얼마나 엄청난 죄를 사함 받고도 그렇게 한번 실수했다가 잘못했다고 저렇게 시고되고 저러나 여러분 말고 다른 동네 Ketika saya pernah bertemu dengan seseorang, saya sangat heran bagaimana mungkin orang seperti itu tuh mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan keselamatan karena sikapnya sangat tidak baik dan tidak mencerminkan orang Kristen, bukan dari gereja ini tetapi dari gereja lain di tempat lain. 끝까지 주여 미워하게 하여 주옵소서. 미워하면서 쾌감을 느끼죠. 미워하면서 원수 맺으면서 쾌감을 느끼지. 막 서로 싸우면서 쾌감을 느끼죠. 여러분 오늘부터 바꾸시기 바랍니다. 복음의 눈을 가지고 Supaya saya berharap supaya mulai dari hari ini saudara bisa berubah, 너무 소중해. karena 본질이 sangatlah penting hal yang esensial tersebut dan yang bukan saudara harus buang, 없고 있다 없으니까 여기에 먹을 겁니까? karena nantinya juga akan hilang. 여러분 복음의 키가 바로 여기 있습니다. 불신자 볼 때, 야, 전에가 다르구나. 그렇게 물질의 악착 같은 내려놔, 양보해줘, 대접해, 섬겨. 그리고 본질만 딱 잡아. 이 본질 다 내려놔. 완전히 달라졌어. 이제 모든 성도들 성숙한 신앙으로 현장을 변화시켜 나가라. 그러다 참 제자들 다 되시고. Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewan agar saudara bisa bertumbuh menjadi orang beriman yang dewasa, menjadi murid Yesus Kristus yang sejati. 모든 나라 전체가 다 지금 명절 분위기인데 우리 모든 성도를 영적 Bapak kami 명절에 하여 주옵소서. berterima kasih karena Engkau memimpin kami untuk boleh menikmati hari raya Cusok ini, Tuhan. 이 영적 Dan supaya kami menjadi anak-anak Allah, imam yang rajani, yang bisa menyampaikan 하여 주옵소서. harum Kristus dimanapun kita berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa, amin.